Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabah Syafiuddin. Saya dari PGMI 3D. Di sini adalah UTS, kurikulum dan pembelajaran. Baik, soal yang pertama adalah bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Di dalam isi kurikulum itu terdapat ada CP, TP, dan ATP. Ketiga itu berguna untuk kelancaran program pembelajaran. Nah, di CP itu terdapat capaian-capaian yang harus dicapai oleh siswa. Jadi tentu saja di dalam CP itu capaian-capaiannya itu banyak yang termuat di dalamnya, seperti memahami, mengetahui, dan lain-lain. Sebagai seorang guru, kita itu harus memilih capaian yang paling penting atau capaian utama yang dapat memenuhi kebutuhan dan karakteristik siswa untuk guna pembelajaran yang akan diajarkan. Dan soal yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek itu adalah suatu model pembelajaran yang menyangkut pemusatan pertanyaan dan permasalahan bermakna, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, proses pencarian berbagai sumber, pemberian kesempatan kepada anggota untuk bekerja secara kolaborasi, dan menutup dengan presentasi produk yang nyata. Di MI itu contohnya itu seperti anak itu dibuat kelompok, lalu anak tersebut itu disuruh untuk meng, me, 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 me- mengobservasi sebuah benda. Kita kita contohkan yaitu ikan. Ikan itu diobservasi, lalu di akhir pembelajaran hasil dari observasi tersebut itu dipresentasikan begitu. Dan integrasi dalam dalam kurikulum adalah memberikan kesempatan pada peserta didik untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar. Jadi itu bisa belajar di dalam masyarakat, seperti gotong royong atau yang lainnya, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan peserta didik dalam mengembangkan program pembelajaran. Begitu. Dan soal yang ketiga, yaitu adalah bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Seperti contoh di dalam kelas, yaitu adalah guru dapat membuat pengajaran lebih menarik dengan menggunakan PPT. Jadi teknologi itu digunakan untuk membuat pengajaran itu lebih menarik. Dan juga seperti pandemi COVID kemarin, yaitu adalah kita menggunakan metode teknologi, yaitu contohnya adalah Zoom dan Google Meeting. Kita menggunakannya. Dan lalu dengan kurikulum itu sendiri itu kita bisa melakukan penelitian terhadap kurikulum yang sudah lalu. Dan kurikulum yang kita dapat mengetahui kurikulum yang ada di luar negeri atau kurikulum yang berkembang di dunia saat ini. Dan soal yang nomor 4, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Soal yang pertama adalah mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan? Ya karena kurikulum itu harus disesuaikan dengan zaman.
Ya, kurikulum itu harus berkembang mengikuti zaman, tidak menetap. Kalau kurikulum itu tetap tetap tidak berkembang, itu akan mengakibatkan kurikulum itu mengalami eh, apa ya ngaran, kurikulum itu terbelakang, menjadi kurikulum terbelakang. Dan guna untuk mengetahui perkembangan, apakah kurikulum yang dilaksanakan sekarang ini sudah sesuai atau belum. Kalau belum, kita akan eh, melakukan melakukan revisi kurikulum. Dan contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu kurikulum pada tahun 2006, yaitu kurikulum KTSP berubah menjadi kurikulum K13, di mana kurikulum KTSP ini dulu itu adalah mata pelajarannya yaitu terpisah-pisah, IPS sendiri, IPA sendiri, matematika sendiri, dan sedangkan di kurikulum K13 ini yaitu dijadikan satu, yaitu adalah pembelajaran tematik. IPA jadikan satu dengan IPS, dengan matematika, dengan bahasa Indonesia, begitu. Dan soal yang nomor 5, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah eh, penilaian dalam pembelajaran. Maksud dari penilaian dan pembelajaran yang efektif eh, adalah asesmen yang dilakukan secara periodik setiap selesai atau lebih, tujuannya yaitu dengan tujuan pembelajaran. Pendidik menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran pada kualitas yang diyakininya. Misalkan pada kualitas cukup, peserta didik dianggap telah mencapai kriteria tercapaian kompetensi. Jadi guru itu membuat kriteria-kriteria yang bisa membuat ya CP lah. CP yaitu adalah capaian pembelajaran. Terus dapat dilakukan dengan pembelian soal pilihan ganda atau esai pada eh, setiap selesai satu atau lebih tujuan pembelajarannya. Itu adalah diberikan, contohnya adalah abjad atau isian atau pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, ya, demikian jawaban soal UTS dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.